Aceh, tanah yang penuh sejarah, kaya akan budaya, dan memiliki peran penting dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia. Namun, dalam hubungan antara Aceh dan Indonesia, ada sebuah perumpamaan yang sering terdengar di kalangan rakyat Aceh. Aceh bagai tuan yang miskin karena menantu. Sebuah kalimat yang menyiratkan makna mendalam. Seakan-akan, Aceh adalah seorang tuan rumah yang memiliki harta berlimpah, tetapi kemakmurannya tergerus oleh kehadiran menantu yang justru memperburuk keadaan. Lalu, siapakah yang dimaksud dengan menantu? Bagaimana sejarah panjang hubungan Aceh dan Indonesia hingga muncul perasaan seperti ini? Dahulu, Aceh adalah sebuah kerajaan yang berjaya. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri kokoh sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pedagang dari Arab, Persia, dan Eropa berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Aceh untuk mendapatkan emas, lada, dan rempah-rempah yang sangat berharga. Aceh bukanlah negeri miskin. Aceh adalah negeri yang kaya, baik secara ekonomi, budaya, maupun nilai-nilai keislaman. Sultan Iskandar Muda bahkan pernah menaklukkan wilayah-wilayah sekitarnya, membuktikan bahwa Aceh memiliki pengaruh yang luas dan kekuatan yang besar. Namun, semua itu berubah ketika kolonialisme datang. Perang panjang melawan Belanda selama lebih dari 30 tahun menguras sumber daya Aceh, tetapi rakyatnya tidak pernah tunduk dengan mudah. Aceh bertahan dengan semangat jihad dan perjuangan yang tak pernah padam. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Aceh menjadi salah satu daerah yang langsung menyatakan dukungan. Para ulama dan pemimpin Aceh melihat perjuangan ini sebagai lanjutan dari jihad melawan penjajahan. Aceh menjadi salah satu daerah yang tidak dikuasai Belanda dalam agresi militer, dan dengan sukarela membantu perjuangan Republik. Aceh bahkan menyumbangkan pesawat pertama bagi Indonesia, hasil dari sumbangan rakyat Aceh yang ingin melihat negara ini berdiri tegak. Peran ini menunjukkan bahwa Aceh bukan hanya sekadar bagian dari Indonesia, tetapi salah satu pilar penting dalam pembentukan Republik ini. Namun, setelah Indonesia merdeka, perlahan-lahan hubungan Aceh dan Indonesia mulai berubah. Aceh memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Minyak, gas, dan sumber daya alam lainnya seharusnya bisa menjadikan Aceh sebagai daerah yang makmur. Namun, kenyataan berkata lain. Aceh seringkali merasa bahwa kekayaannya lebih banyak dinikmati oleh pihak lain daripada rakyatnya sendiri. Minyak dan gas alam yang dieksploitasi lebih banyak mengalir ke pusat daripada kembali ke Aceh. Pembangunan yang diharapkan dapat mensejahterakan rakyat justru tidak merata, meninggalkan Aceh dalam keadaan yang jauh dari kemakmuran yang seharusnya. Banyak rakyat Aceh yang merasa bahwa setelah bergabung dengan Indonesia, justru semakin sulit untuk berkembang. Mereka merasa seperti seorang tuan rumah yang kaya, tetapi hartanya dikuasai oleh menantunya sendiri. Lalu, siapakah menantu dalam perumpamaan ini? Bagi sebagian besar rakyat Aceh, menantu ini adalah sistem yang membuat Aceh tak bisa menikmati hasil kekayaannya sendiri. Sistem yang menyebabkan Aceh terus berjuang untuk mendapatkan hak-haknya. Sistem yang membuat Aceh, yang dahulu kaya dan berdaulat, kini harus bergantung pada dana otonomi khusus yang diberikan setiap tahun oleh Jakarta. Ketidakadilan ini memunculkan perlawanan. Gerakan Aceh Merdeka, GAM, muncul sebagai respons terhadap ketimpangan yang terjadi.
Konflik berkepanjangan selama puluhan tahun mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Aceh, dengan banyak korban jiwa dan hancurnya infrastruktur. Namun, setelah tsunami 2004 yang mengguncang Aceh dan menewaskan ratusan ribu jiwa, momentum damai pun hadir. Perjanjian Helsinki pada 2005 mengakhiri konflik bersenjata, memberikan Aceh status otonomi khusus. Tetapi, apakah ini solusi yang sebenarnya? Banyak rakyat Aceh masih bertanya-tanya, apakah otonomi khusus benar-benar memberikan keadilan bagi mereka? Apakah Aceh akan tetap menjadi tuan di rumahnya sendiri, atau akan terus seperti tuan yang miskin karena menantu? Aceh dan Indonesia memiliki sejarah panjang yang tidak bisa dihapus begitu saja. Namun, pertanyaan mendasar masih tetap ada. Apakah Aceh akan benar-benar mendapatkan haknya sebagai bagian dari Indonesia? Apakah Aceh akan terus berkembang dan keluar dari ketertinggalan? Ataukah perumpamaan, tuan yang miskin karena menantu, akan terus menjadi kenyataan? Masa depan Aceh ada di tangan rakyatnya sendiri. Mungkin sudah saatnya Aceh menemukan jalannya sendiri, dengan atau tanpa bergantung pada pusat. Sebab, sejarah telah membuktikan bahwa Aceh adalah negeri yang kuat, negeri yang tidak pernah menyerah, dan negeri yang selalu memiliki harapan untuk bangkit kembali. Aceh bukan sekadar sebuah daerah. Aceh adalah sejarah, identitas, dan harga diri. Dan sekarang, saatnya rakyat Aceh menentukan, apakah mereka akan terus menjadi tuan yang miskin karena menantu, atau menjadi tuan yang berdaulat di rumahnya sendiri?